Pemirsa, tahun ini koperasi yang menggelar rapat anggota tahunan atau RAT wajib mengikuti Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 soal model pelaporan secara daring atau online. Hal ini dilakukan agar semua data koperasi yang aktif terhubung dengan Badan Statistik Nasional (BPS). Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Tri Aryadiana. Dia mengungkapkan model pelaporan RAT ini sekaligus sebagai kontrol soal keberadaan koperasi di daerah, termasuk guna mengaktifkan para anggotanya. Hanya saja belum ada sanksi bagi yang belum melakukan, karena ini sifatnya imbauan. Soal koperasi yang sakit di Bali, dia mengatakan saat ini ada 4.000 koperasi di wilayah binaan Dinas Koperasi Bali, hanya 11 buah yang sakit. Angka ini termasuk kecil dibandingkan koperasi yang di bawah pengawasan Diskop di kabupaten dan kota. Tahun ini ada SE dari Menteri Koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun buku 2024. Jadi di sana mengamanatkan bagaimana cara melaksanakan rapat anggota tahunan, kemudian bagaimana cara pelaporannya. Di sana ada format-format yang harus dilaporkan secara online. Nanti laporan tersebut akan nanti bermanfaat bagi pihak-pihak lain eksternal, terutama untuk pendataan dari BPS. Itu yang utama. Kemudian tetap di RAT ini kami juga mengharapkan bahwa para anggota tetap aktif menjaga kekompakan dan juga memanfaatkan apa yang menjadi menjadi andalan dari koperasi ini. Sementara itu, Ketua Koperasi Bali Nata Purna Praja Idewo Nyoman Patre menyampaikan, sesuai dengan amanat undang-undang, koperasi wajib melaksanakan rapat anggota tahunan RAT. RAT menunjukkan kualitas daripada koperasi. Selain itu, RAT juga sebagai wujud untuk menjalin silaturahmi antar anggota koperasi. Sesuai dengan amanat undang-undang, ya kan? Jadi setiap tahun minimal dari Januari sampai dengan Maret paling lambat harus sudah melaksanakan rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan itu menunjukkan kualitas koperasi. Kalau koperasinya bagus, pasti dia melaksanakan rapat anggota tahunan. Tapi kalau mereka tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, perlu dipertanyakan. Tahun ini KSU Bali Nata Purna Praja meraih keuntungan 214 juta rupiah lebih. Saat RAT disetujui, sejumlah program diantaranya akan testu menambah anggota, memberikan pinjaman di atas 200 juta rupiah dengan agunan, kemudian meningkatkan kerjasama dengan Dinas Koperasi guna menjaga likuiditas. Andika, Bali TV.